tidak sah kalau mato sapi itu buto, salah satu mato. Jadi apalagi waduh, sikok mato tidak sah untuk dijadikan hewan sembelihan kurban. Sikoknya tidak sah apalagi waduh. Ada juga saya ini Pak, sapi tersebut putih atau bagaimana termasuk, tapi tidak sapi yang lain. Ya, untuk apa ya, makan konsumsi itu tidak bisa Pak. Ujung-ujungnya kondisinya murus mati. Belum lagi kukunya tidak skeptis itu, tidak koreng kecil si kuku bisa itu, lama-lama kukunya bisa copot. Nah itu tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban, kalau sakit. Berikutnya adalah ini Pak, pincang kakinya. Pincang kakinya ini nak dia dari lahir bawaannya maupun dia sudah kita beli sehat. Contoh, kita beli sapi kurban, kita ngambil ke jam 9, jam 9 mobil HiAce atau mobil truk antar sapi sudah datang. Karena sifatnya dadakan, dia banyak antrean, dia turun sudah ada, lompat aja sapi, patah kakinya. Tidak sah untuk jadi kurban, apapun alasannya. Karena syaratnya adalah hewan tersebut tidak boleh pincang kakinya. Atau mungkin dari lahir, nah itu kakinya, jangan dibeli, jangan dibeli. Karena kenapa? Tidak ada salahnya kita cerewet kakinya. Karena kenapa? Ini menjalankan amanah, sudah itu memantapkan bahwasanya kehalalan kesahan hewan sudah itu tadi. Jadi jangan sia-sia. Jadi ketika memang sapi itu datang dari mobil bisa turun ke bawah, fasilitas ini menggunakan papan atau mungkin undaan supaya dia bisa turun dengan baik. Berikutnya adalah sapi tersebut yang tidak layak untuk dijadikan sembelihan kurban, sangat kurus. Kata Nabi sampai kejiwaan kurang sumsumnya. Dan itu tadi sudah dari awal, untuk aku kita beli yang kurus kalau pakai efeknya itu tidak baik. Pertama mungkin kurus karena sakit, kurus karena tidak makan, kita bingung nanti jadi kafir. Sorry Pak, kejiwaan ada namanya. Ya. Jadi hewan ini Pak, secara sah baik itu hukum agama maupun hukum negara sah punya mamang itunya yang berkurban. Jadi di sini misal contoh hewan tersebut berilmu, misal kita lagi keluar kota, kita masuk ke gerbong kita dewek, kan? Tinggal ngangkut baik kan, itu tidak boleh, tidak sah. Atau mungkin karena di sini masih ruang itu banyak rawa dan hutan segala macam, mana tahu kan kita masuk rumah. Nah di sebelah jalan enggak ngaku itu kurban ke baik, haram kita pakai baju kurban, tidak sah. Itu dari segi bentuknya dasar harfiah. Apa itu? Menangguhnya. Apalagi ini beli panas, beli kurban. Jadi niatnya bertakwaan itu bukan karena Allah, tapi pengen jadi Allah. Oh si aku bukan kerja itu berikutnya disebeli pada waktu yang disyariatkan. Awal waktu 10 Dzulhijjah, hari pertama setelah sholat Id. Jadi begitu khotib turun mimbar, ajaklah sah itu dijadikan hewan kurban. Tapi kalau khotib belum naik mimbar sudah disembelih, tidak sah itu. Tidak sah sapi. Walaupun sapi kere-kere sakit bisa. Nah, tak kita tadi sebenarnya apa? Sapi tidak wajib. Hukum tetap hukum. Berikutnya, sembelihan itu dibolehkan di hari tasyrik, hari 11, 12, 13 dan Rejab. Kullu ayam tasyrik dapur. Nilainya bukan kurban, sedang biasa, dapat aman, tapi nilainya tidak kurban. Ya, jadi perlu ketelitian, perlu kehati-hatian pada saat dari proses memilih hewan sampai dengan proses penyembelihan ini. Berikutnya adalah ini Pak, mengedepankan kesejahteraan hewan. Ini bahasa
jenis peternakan. Jadi bahasa kita ini namanya ihsan. Inna Allah naik ilmu. Bila kata praktik kalau bisa jangan lama-lama dijemput. Karena kenapa tadi kesejahteraan hewan. Kalau bahasa kita ihsan, berbuat baik. Kalau dia lama-lama dijemput di tempat panas, hewan jadi stres. Ini pernah kejadian saya di dua itu. Jadi sapi tersebut dijemur panas. Memang benar kan? Saya tiap hari ngasih tanya kalau saya kayak ini lah. Posisi jarak berhenti dengan hewan itu tetap jauh. Cuma di sana dijemur. Begitu ditarik angkat dia. Itu kalau salah sapi sumbangan pusri. Benar ini. Jadi begitu dia datang, lompat sama lompat sini sampai batang besar pun dilihat. Bingung nih daripada itu. Bagian perubahan itu bingung. Jadi alasan itu juga butuh waktu untuk merebah. Maka itu Pak, jangan sekali-sekali dijemur terlalu lama. Bahaya itu. Sapi ini juga stres, kemudian kita juga tidak ihsan terhadap makhluk Allah yang berkuasa. Berikutnya, nah selain daripada sapi tadi kita melalui, sekarang kita melalui diri kita dulu. Dalam menyembelih itu diwajibkan, diharuskan itu ada pelindung diri Pak. Karena kenapa? Proses kita merebahkan itu kita tidak tahu kadang-kadang sapi lompat, jempol kita berpijak, lompat itu resiko. Kenapa dipijak kaki kita oleh sapi? Sakitnya minta ampun, apalagi jempol kaki. Oleh karenanya, seperti yang kita gunakan adalah menggunakan sepatu boot. Ini salah satu bentuk APD ya Pak ya. Kalau pas ini kita ada usul lagi Pak ya, untuk 2019. Nah, kemudian kita menggunakan apron Pak. Apron ini bahasa kita cermin. Apron ini difungsikan adalah untuk membatasi debit darah ketika kita nyembelih. Ini khusus menyembelih kan? Si penyembelih yang pakai ini. Jadi ketika dia nyembelih, begitu puncak darahnya tidak terlalu banyak tubuh ini. Maka itu kehati-hatian safety untuk diri kita dari saya itu. Berikutnya adalah ini Pak, sekawan, sarung. Jadi kita wajib menggunakan sarung khusus si penyembelih. Kalau kita tidak bersarung bahaya Pak. Kalau kita menyembelih ketek-ketek ini, situasi banyak uang, mana tahu present, mana tahu kawan itu terjelahap. Ini nanti saus. Jadi masalah itu. Siapa yang masalah kedua balik dia diparahi sama ini yang kena itu Pak mana kaki aku. Nah itu tidak mengganggu apa namanya aktivitas yang sedang berlangsung di situasi lokasi. Jadi sudah kalau sarung tangan ini boleh kita gunakan Pak juga sama supaya jangan terlalu trouble. Kalau misalnya kita narik tali itu kadang-kadang ada trouble masalah di hewan kamu, jadi kita tangan kita tetap terjaga di sini. Ada juga kalau bagian seset itu sarung tangannya ada yang sarung tangan di seset. Kalau tidak salah itu banyak di online. Nah, kita masuk ke senjatanya, senjatanya. Alat sembelihan yang bisa diangkat, diperintahkan bahan alat sembelihan itu berbahan besi, batu, kaca, kayu, kecuali gigi, tulang dan bumbu. Itu tidak boleh Pak. Pokoknya besi, jadi batu, jadi beling, jadi lagi kayu, jadi asal jangan gigi, tulang dan buku itu tidak bisa diangkat. Maka itu berdosa membeli. Nah yang tidak boleh diangkat ini Pak, dari tulang ini senjata. Kalau mungkin ada sertifikatnya seperti ini Pak. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Budaya radhiyallahu anhu, "Man harda wa tajalla Rasulullah alaihi wa sallam, ma lam yakun sinnan aw dhufra." Ya, alat apapun yang dapat mengalirkan darah tagam dan disebut nama Allah makanlah kecuali gigi, bumbu dan tulang. Di senjata pun bisa dibuat dari tulang, tidak dibolehkan dan disyariatkan dalam Islam. Oleh itu tidak sah dan kita kalau kita menggunakan gigi,
tulang dan kuku. Nah, berikutnya proses perebahan. Proses perebahan ini hal inti sebenarnya, bukan sembelihannya inti. Kita tulang mau direbah Pak. Kadang-kadang ada sapi besar, kamu sapi kecil, tapi kamu. Maka itu proses perebahan ini sebaiknya dilakukan oleh petugas atau orang yang mempunyai keterampilan. Minimal Pak, dia pernah jengok, pernah paham tentang bagaimana merebah sapi. Berikutnya, prinsip meniadakan keseimbangan dengan pengikatan tali dan penarikan hewan secepat mungkin jantung. Teknik itu ketika itu narik sapi, kemudian sapi itu ngamuk, jangan diagari Pak. Cuma itu ngamuk itu tidak kena. Dia mulai tangan ke main buku orang itu. Biar kau dilantang lagi dengan ihsan. Bila berusaha bersama, tidak bertanya sama Allah. Karena kenapa? Sapi pun tahu sudah pada rupanya dia biasa melek, tapi cara itu yang salah. Pada saat itu menghiraukan masalah. Berikutnya, petugas harus memahami tingkah laku hewan agar tidak stres dan mudah dikendalikan. Ya, beberapa hal-hal yang memang stres besar. Ambil air, kasih garam, kasih minum, ya. Terus tapi sapi jangan kasih makan Pak. 6 jam sebelum penyembelihan atau 12 jam sebelum penyembelihan. Karena kenapa? Seperti kambing, sapi dikhawatirkan ketika kita nyembelih bahan makanan tadi yang 6 jam sebelum tadi itu luar kuat, maka nyembelih ada muncrat si isi perut tadi. Akhirnya kenapa? Terkontaminasi daging-daging yang lebih dari dengan sempurna tadi karena kebanyakan kita kasih makan. Menghadapi hal-hal perubahan hewan ini. Satu sahabat ini Pak. Yang terpenting adalah kelusan ini hidupnya itu dekat-dekat ke tiang. Karena kenapa? Ada peribahasa mengatakan kalau ini tidak sapi cucu hidup. Sapi kalau itu sudah kita konsumsi seperti yang minum lebih baik. 3 kaki minum ikan dari kaki kirinya. Kanan menghadap ke kiri. Kalau sudah cak itu pijakan kaki itu kalau kita di sini di bawah sapi tadi itu tidak jangan dilepas dulu sebelum kakinya diikat, ya sebelum kakinya diikat. Nah berikutnya kita masuk ke proses sembelihan Pak, ya. Jadi kalau saya coba lihat videonya pakai betul susunan ini dari Pak, ya. Jadi kita selesaikan dulu ini baru kita pakai coba video. Proses sembelihan ini Pak banyak macamnya, ya. Jadi ada yang style dorong, ada yang style tarik. Kalau dorong ini Pak, kalau tarik ini ya. Kita mereferensikan itu sembelihan itu main tarik. Supaya tadi sudah dibahas 3 urat yang ada di leher sapi itu ini Pak wajib putus. Kesepakatan ulama jumhur mengatakan salah satu tidak putus karena bukunya, ya. Kenapa? Ada kaki cuplikan juga sapi itu tidak leher. Uji wong aja sapi itu waktu ini bukan Ramadan, bukan salah ini dong. Jadi mulai itu Pak yang terputus harus tadi hukum urat nafas mati urat makan wajah dahi 2 urat yang ada di leher sapi. Nah kita juga itu memang ada tekniknya sedianya, ya ada tekniknya. Ada teknik dan cara pemilihan. Jadi atau ahli kita sekarang ketika Pak, ya. Kemudian syarat itu laki-laki atau perempuan. Kalau dekati melanang lagi, tidak boleh. Haram. Kalau dekati lanang, kalau masih lanang baik. Kemudian balik atau wajib tahu mana baik mana buruk. Kadang-kadang kan bagi orang agak setengah sedikit udah. Berikutnya ayat yang penting Pak. Syarat penyembelih tidak meninggalkan sholat.
tidak meninggalkan sholat. Kalau sholatnya bolong-bolong jangan suruh nyembelih, tidak sah kemudian. Dia sholat maghrib, sholat isya, subuh tidak, tidak usah suruh nyembelih, bola badan besar. Karena segala sesuatu di lain pahala itu ada masuk. Ketika sholat masuk ke amalan lain, kita sholat error ada yang lain. Kita mati pertama kita sholat, bukan tentang berapa sumbangan kita, berapa dunia. Maka itu pasuknya adalah sholat. Jadi jingok pak panitia, ya, jingok ketua panitia itu siapa yang bakal menilai? Oh saya. Itu ini keseharian caman. Kalau seandainya memang audio itu, walaupun tidak beserta terjebak, tapi dia tahu tidak apa-apa, tunjuk dulu. Ini tidak cara pendek, walau mereka yang banyak misalnya. Tidak usah disuruh, tidak usah disuruh. Nah kejimuan mereka ini, ya, nah kejimuan. Jadi wajib sholat lima waktu. Banyak pak di pasar yang pernah jenguk yang lain. Pakai pensi, karena pendek mau kopi belakang bisa kecil bel, mental kayu, bengkok. Kita makan tidak tahu, kalau tidak tahu itu boleh. Cuma kita kasihan macam dia bisa akhirat. Ribuan ayam dia potong. Kita sudah sampaikan ini pak ke Majelis Ulama Indonesia, Dinas Peternakan. Apa jawabannya? Ya, kaki kita konsolidasi ke pasar, ke kepala pasar. Untuk dikondisikan dengan sampai sekarang kita kami siap manggil galau-galau datang galau kita kasih bencana kasihan pak kasihan dengan bela itu. Maka itu tua-tua yang dulu dia kadang-kadang ada aku yang negeri kampung boleh itu nah banyak itu. Maka itu sekarang di online ini banyak orang bisa dari kampung dibanding yang ini. Jadi sudah sakit kita menyinggung problem kita ini. Inna Allah kataba ihsana kulli syai'in wa idza qataltum fa'asinu bil qatl wa idza dhabhtum fa'asinu bil halal wa yuhidda ahadukum safratan falyuridda bihaqqi. Allah menyukai segala sesuatu yang baik dari segala apapun. Kalau kamu nak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi kita diwajibkan untuk dipertajam Islam. Jangan boleh kita begitu dengan yang baik. Nah macam mana pak kita namun bisa tajam atau tidak? Kita sudah sah. Tak mungkin kita tersedia yang kok. Ada contoh. Metodenya ada tiga. Media atas, media luhur, media umum. Jadi tiga pak. Contoh. Nanti saya tunjuk. Dari ada video ini, itu tes dulu cek kira-kira. Bismillah. Tidak bersuara. Tidak bersuara. Kita taruh jangan lihat. Itu yang pertama, ya medianya adalah media. Jangan semangatnya, ya gitu. Yang itu pasal media kuku, kita tempel di kuku kita. Kalau dia tekan mantap, berarti tajam. Tajam. Kalau dia melusuk terus tidak tajam. Nah ngetesnya visual rumah kita, kita coba melusuk. Itu yang kedua. Yang ketiga media rambut sama baik, jangan buatnya kotak. Kalau dia tekan nyangkut berarti tajam, keras. Nah, itu cara ngetesnya. Jadi kalau kita punya masuk sudah diasam, sama ngetes. Tak nyambelnya tidak mungkin. Kita tesnya di kertas, di kuku, di rambut. Ya, tapi kalau kita misalnya ada keraguan, cari perkasa, ya, cari perkasa. Kadang-kadang kan kita nyembelih ini berdasarkan memang pengalaman, pengetahuan. Disembelih di pangkal leher,
ya itu ada urusannya Pak. Kita coba ini sapi biar dia cepat mati angka leher. Kalau untuk sapi itu 5 jari dari rahang sapi, ukurnya Pak, lehernya rahangnya tempel kita 5. Nah posisi terakhir 5 itu lah kita letak langsung tebelah itu. Tapi ada urusannya kenapa bisa dikatakan seperti itu. Berikutnya, kalau untuk kambing 3 jari dari rahang kambing, ukurnya kambing itu tempel kita 3 jari, tepat di 3 jari. Oji lah di sini. Tapi agak dulu tangan putus. Ya. Berikutnya kalau untuk ayam 1 jari dari rahang tempat ayam. Ya, cuma ayam kalau bisa Pak, jadi ada video tapi tidak di sini masih ada juga di data semuanya. Itu tidak perlu ngomong 3 cukup dewan. Karena kenapa? Pada saat biasanya kalau untuk ayam, karena main ke cabut penuh, ya kan? Begitu kita nyampe di sini kita ngegerak, karena dia elastis dia. Begitu selesai kita angkat, katakan dia yang tadi tidak putus, terjadi dari sini. Tapi kalau kita cuma iman ini, belajar berlaku, ayam, hal kecil dulu kita bermain. Nah berikutnya, tadi syarat penyembelihan adalah yang terakhir memutuskan 3 orang yang berada di leher sapi. Ya. Mari bermakan harus putus itu. Kemudian berikutnya wadadai. Tadi disebutkan. Kenapa wadadai? Ada 2 orang darah namanya arteria. Kalau kita lihat contohnya ini Pak. Nah ini bentuk ilustrasi apa namanya kondisi ukuran tadi. Anatomi. Kalau saluran makan hari ini di sini Pak, tenggorokan ini. Ya, ini namanya saluran makan. Kemudian hulu ini baru nafas, di belakang tenggorokan, urat nafas, nyamuk tidur. Maka itu kita keserahkan kadang-kadang antara masuk ke urat nafas dan keluar tenggorokan, itu kita bernafas. Kayak kita bersih, keluar dari sini nasi. Saya itu kira-kira. Kemudian ini wajah dari tadi Pak. Jadi arteri vena. Jadi urat arus darah di sini. Nah, berikutnya salah satu bentuk penunjang keberhasilan sembelihan ya adalah tentunya adalah posisi kuda-kuda. Posisi kuda-kuda ini termasuk bahagian penentu keberhasilan sembelihan. Jadi kalau bisa Pak kita nanti ya kalau bisa di sini ada lokasiko, insya Allah mudah-mudahan di sini kebagian penentu ya. Posisi kaki kanan berada, kaki kiri berada di depan, jangan kaki kanan, karena kita juga pakai tangan kanan. Boleh main? Tidak boleh, ya? Tidak boleh. Kalau mungkin ini tidak boleh. Ini yang pas. Ya? Kalau bisa pakai celana, jangan pakai kain. Karena kenapa ruang gerak kita terbatas, itu kita menggunakan kain. Ya? Ruang gerak kita terbatas. Berikutnya perlu diperhatikan Pak. Pastikan semua urat hukum mari wadadai terputus dan aliran darah menuju dengan keras serta tidak ada penyebatan darah arteri vena. Nah di sini Pak kadang-kadang, ya, ketika kita nyembelihkan ketika awas dulu. Kadang-kadang di sini Pak darahnya ini itu darah Pak. Karena akibatnya bukan salah penyembelihan. Akibatnya saat ini stres sebabnya baik itu dalam proses perubahan atau mungkin sebelum perubahan jadi dia tersumbat tidak deres mati dan lama. Caranya ada dalam istilah kita koreksinya yang megang kepala begitu diingok nyumbat itu tidak lancar dia mau pisau kecil ketis yakin apa? Jadi kalau bisa darah tidak muncul boleh, tapi dengan waktu yang cepat. Maksudnya jangan ngokok dulu habis kedelai, ngopi dulu habis gelas, lalu datang lagi untuk urat lagi kan? Tidak boleh, harus cepat, harus cepat. Sama pun tadi jelaskan berkenaan sampai 2 kali, ya. Kalau dia memang keadaannya sudah mustamirah, masbuk, tidak boleh lagi. Tapi kalau mustahil masih bisa. Kadang-kadang kita berpikiran kan, oh jumlah 2 kali
haram, tidak. Kalau dia sudah mengkerja tak mati lagi, itu yang tidak boleh. Tapi dia kalau bisa masuk, masih boleh. Cuma ingat Pak, waktunya cepat. Karena yang belek tidak mati ya. Kopi habis setengah gelas, tidak boleh. Ya. Nah sekarang lanjut mengenai masalah sudah disembelih jadilah daging. Ya sudah dipersayat segala macam. Jadi sekarang ini dari SKKNI itu termasuk juga dari Dinas Kesehatan berkenaan dengan hygiene sanitasi. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan resiko terjadinya kontaminasi baik dari bahan makanan, tempat serta peralatan. Kontaminasi. Ya. Kemudian juga ini Pak. Nah, ini pencacahan daging ini Pak. Ya, pencacahan daging ini diusahakan bentuk apa namanya? Talenan dampar itu diusahakan bersih. Panitia kurban kalau diperhatikan jadi ini sebagai edukasi. Oh ini kalau dibuat kencang, tapi apalagi kalau bisa persiapkannya dapatnya, banyak tempat-tempat pohon rumput rasanya aku beli satu sini tapi kalau kadang-kadang bakal tak hilang di boleh masuk jadi ke dampar atau mungkin adonnya yang bersih atau mungkin pusat yang bersih patah kita jadikan itu sebagai dampar jangan sampai vaksinasi jangan karena kenapa tadi disebutkan halal atau ikan halal kita mempunyai toyib kita makan untuk badan kita supaya pun sehat jangan sampai halal mempunyai tidak sehat kita makannya ya karena di sini dari Dinas Pertamanan disebutkan berpotensi menyumbang 10.000 sampai 100.000 umat penyakit per menit lantak di situ, ya kan? Kadang-kadang kalau sudah jadi daging si penerima tidak tahu, apalagi mama sekarang ini tidak usah dicuci dari kulkas lain, gitu.